pahala. Maka beruntung yang hadir hari ini Bapak Ibu. Sudahlah dapat ilmu, dapat pahala, dapat pisang. Ada pisang kan? Ini pisang. Dapat kue. Gitu pun nggak mau datang Pak. Betul kan? Tapi kalau ada keyboard mak lampir, berduyun-duyun orang datang. Acara keyboardan memperingati 17 Agustus, acara keyboardan memperingati Hari Raya Idul Fitri, banyak yang datang. Tetapi begitu acara Maulid, yang di situ diperdengarkan bagaimana sejarah Nabi, banyak orang yang nggak mau datang dan nggak mau. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat jawab salamnya. Kasih pantun dulu ya Bu. Bu, kasih pantun dulu ya. Jalan-jalan di Kabupaten Langkat, singgah sebentar di kota Stabat. Jikalau Bapak Ibu semuanya umat Nabi Muhammad, jawab salam saya sekali lagi dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam dengan semangat masuk surga semua. Suaminya jadi suami yang soleh. Istrinya soleha. Anaknya soleh-soleha. Disembuhkan penyakitnya. Dilunasi utangnya. Kenceng kali bilang utang. Kalau ada lunasi utang kencang kali bicaranya. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah, pada pagi hari ini Allah masih memberi nikmat kepada kita, baik itu berupa nikmat kesehatan, kesempatan, keafiatan dan keselamatan, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul bersama di masjid silaturahim. Apa silaturahmi? Ya? Silaturahim. Silaturahmi dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam
Mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Telaga Sari, yakni Bapak Haji Selamat Riyadi. Semoga beliau dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati Ketua IKMTS, yakni Al-Ustadz Ahmad Basori SAG, yang juga hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Silaturahmi beserta dengan pengurus. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun 1 Desa Telaga Sari. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Sehat semua? Kantongnya sehat? Nah, itulah Ustadz yang kurang sehat itu. Karena Covid, Corona ini banyak orang mengeluh. Ya Bu ya? Udah dapat BLT? Enggak? Minta Pak Kadesnya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang jam sudah menunjukkan pukul 10 kurang 10. Kita sepakati bersama Bapak Ibu, ini tausiahnya mau berapa lama? 1 jam, 2 jam atau 3 jam? 3 jam? Bapak Ibu tahan ceramahnya 3 jam? Ustadz sih nggak tahan. Ngomong 3 jam. Kalau 3 jam berarti sampai jam 12 Pak. Sampai zuhur. Kita sepakati 1 jam aja Bu ya. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat? Bagus. Ikan kakap, ikan gabus jangan banyak cakap, itu lebih bagus katanya. Yang paling sedap apa Bu? Hah? Ikan kakap, ikan mujair. Sudah habis cakap langsung cair. Ya. Bapak Ibu, saya ceramah tidak mau terima amplop. Amplopnya saya buang. Isinya diambil lah Bu, masa dibuang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya dikawal oleh satgas yang ada di kanan kiri saya ini. Ini anggota saya Bapak Ibu. Ya. Ini selalu menemani saya. Kemanapun saya dakwah, 2 satgas saya ini selalu menemani saya. Cuma nanti amplopnya nggak bagi 3. Ya. Ini mereka ini ngawal ustadz, ngawal ulama ini Bapak Ibu lillahi ta'ala. Nanti pahala kontannya dapat di akhirat. Kenapa di Mencirim kita bentuk ada satgas sebanyak 60 orang? Alhamdulillah sekarang. Ini berangkat dari kejadian yang terjadi ketika saya Ali Jaber berdakwah di daerah mana itu saya lupa. Di Lampung. Ya. Nah, semenjak kejadian itulah kita bentuk satgas kita ini yang berjumlah sekitar alhamdulillah 60 orang. Yang siap mengawal siapa ulama yang datang ke saya Mencirim, maka mereka inilah yang bertugas untuk mengawalnya. Mudah-mudahan mereka bisa istiqomah terus mengawal para ulama kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 tipe orang dengarkan ceramah. Ada 4 tipe. Tipe yang pertama disebut dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar ustadz, nanti apa yang ustadz sampaikan akan kami laksanakan.
Ada tipe yang kedua. Sami'na wa asoyna. Kami dengar Ustaz, tapi yang Ustaz sampaikan kami abaikan. Masuk kuping kanan, keluar kuping, gak ada yang nyangkut di tengah-tengah. Ada tipe yang ketiga. Sami'na wa bisik-bisikna. Ini. Dengar ceramah tapi sambil bisik-bisik, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol. Dan ada tipe yang keempat. Sami'na wa ngantuk-ngantukna. Wa ngences-ngencesna. Dengar ceramah, awak kira tunduk gini khusyuk. Rupanya sambil tidur. Pak, walaupun yang datang hari ini dengar ceramah sambil tidur, tetap dapat paha. Tapi yang tidur di rumah hari ini nggak dapat paha. Padahal Bapak Ibu, kalaulah kita tahu bagaimana pahala kita hadir di hari ini memperingati Maulid, maka kita tidak pernah hadir dimanapun diadakan di acara Maulid. Maka beruntunglah yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan nanti setelah kita bangun dari tempat duduk kita, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang dibilang Ustaz Mustafa itu betul. Nabi bersabda dalam salah satu hadis, "Man kharaja fi baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar dari rumahnya guna untuk menuntut ilmu, mempelajari satu bab ilmu, maka dihitunglah pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah sampai nanti dia kembali lagi pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Qala, "Wa ma riyadil jannah ya Rasul?" Qala, "Majalisul ilmi." Rasulullah bersabda, apabila kalian melewati kebun-kebun surga, singgahlah, kata Nabi. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadil jannah ya Rasul?" Ya Rasulullah, apakah kebun-kebun surga itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, majalisul ilmi, yaitu tempat-tempat ilmu, tempat-tempat di mana diadakannya majelis taklim, pengajian, tausiah, ceramah agama. Maka orang yang berada di tempat itu taubahnya seperti berada di kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, duduknya kita rapat pagi hari di Masjid Silaturahmi ini, nanti beginilah duduk rapatnya kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah masuk tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Sudah lewat bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Enggak apa-apa, walaupun sudah lewat bulannya, tetapi alhamdulillah tetap kita peringati. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Bapak Ibu, ternyata kalau ada acara peringatan Maulid seperti ini sebenarnya mau Rasulullah itu hadir di tengah-tengah kita. Apalagi adanya salawat mahalul qiyam. Sallallahu ala Muhammad
marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban. Apabila diperdengarkan selawat seperti itu di acara peringatan Maulid, itu sebenarnya Rasulullah hadir di tengah-tengah kita dan menyaksikan kita. Dan mudah-mudahan nanti kita dicatat amal kita dihadiri acara Maulid ini, kita nanti bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Maka tambahan untuk panitia, makanya kalau ada acara Maulid ada sedikit marhaban. Ya, Pak. Marhaban singkat saja. Enggak usah tadi berjanji, langsung aja masuk marhaban. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kita menyanjung makhluk yang agung, manusia yang mulia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau ulama datang, ustadz datang kan disambut dengan salawat. Tetapi saya pernah pengalaman ketika saya datang di sebuah acara arisan, saya diundang ceramah. Begitu saya sampai di acara arisan itu, saya bukan disambut dengan selawat badar atau selawat yang lainnya. Tahu Bapak Ibu? Begitu saya nyampe, ada 3 orang ibu-ibu anggota arisan itu nyanyi. Kebetulan ada keyboardnya di acara arisan itu. Begitu saya sampai di acara arisan itu, saya datang. Apa yang mereka nyanyikan? Ayo goyang dumang, biar hati senang. Allah, astagfirullahaladzim. Ketika saya ceramah di acara arisan itu, saya katakan, baru pertama ini ada seorang ustadz hadir di sebuah acara arisan, acara kegiatan ceramah, bukan disambut dengan selawat, tetapi disambut dengan lagu goyang dumang. Untung ustadznya nggak joget pas datang itu, Bapak Ibu. Apa kata ibu yang nyanyi itu, Bu? Bisik-bisik dia dengan sebelahnya. Kondok kebilang, matikan tadi keyboardnya, matikan. Marah ustadz itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu ya, Bu. Bu. Kalau sudah menjadi grup marhaban itu, Bu, janganlah nyanyi-nyanyi di atas pentas lagi, ya Allah. Habis berjanji marhaban, ya nurul aini, rul aini marhaban. Habisnya marhaban, siap itu nyanyilah ibu-ibu di atas pentas, 3 orang. Temannya yang 2 joget, ibu itu nyanyi. Ayam bang jago, ayam bang jago. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Ibu baru marhaban, baru baca berjanji, setelah itu nyanyi di atas pentas. Kadang duet pula itu sama biduan lakinya. Oh masih gadis atau sudah janda, astagfirullahaladzim. Ya Bu, ya Allah. Kalau mau nyanyi silakan nyanyi, tapi solo saja, solo. Kalau perlu nyanyi lagu-lagu yang mengingatkan kepada kita kepada hal-hal yang baik. Belum pernah saya jumpai ada seorang biduan nyanyi di atas pentas, nyanyi lagu Selimut Putih, belum pernah ada. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, belum pernah ada. Kalau ada mungkin nyanyi kayak gitu, nggak jadi undangan itu. Gemeter ngambil dagingnya itu, Pak. Mau ngambil 2 nggak jadi. Sadarlah diri, tahu diuntung, nyumbang 20, ngambilnya 3. Iya kan? Belum pernah ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau nyanyi itu lagu-lagu yang Islami, lagu-lagu El Soraya, ya kan Bu? Kan enak.
hidup di dunia harus waspada, banyak godaan setiap hari, mengejar dunia semata-mata, bagai mengejar rusa berlari. Kan bagus, ada maknanya. Ini enggak, ya Allah, kemana, di mana? Ya udah betul lah, suaminya tak kemana-mana. Bang Toyib nggak pulang-pulang. Saya masih ingat dulu, Bu. Nenek saya walaupun dia orang Jawa, tapi kalau dia mau tidurkan cucunya dengan nembang Jawa, tapi masih ada maknanya. Kalau yang masih ingat itu lagunya, Bu. Ta lela 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 lekung ono lampu ora eneng semprong aja sira gawe susah karo sing momong templak timplung ya kan? Orang tua dulu kayak gitu nyanyinya, Bu. Tapi masih ada maknanya. Ono lampu ora eneng semprong. Tahu maksudnya itu apa? Lampu sentir. Kan dulu belum ada lampu kayak gini. Wahai anakku, di tengah gelapnya lampu sentir ini, kamu jangan buat susah sama yang ngomong, tidurlah kamu wahai anakku, begitu. Itu orang tua dulu. Sekarang enggak digendong sama mamanya. Dititah, anak siapa? Udah tahu itu anaknya. Anak siapa? Ya anak mama lah, bodoh. Tolong enggak jawab. La haula wala quwata illa billah. Kan banyak gitu kan, Bu? Dititah, anak siapa? Udah tahu itu anaknya. Itu enggak jawab bayi itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ucapan yang betul mana? Ada yang mengatakan maulid, ada yang mengatakan maulud. Mana yang betul? Kalau di Jawa tidak ungkapannya enggak maulid, maulud. Dengan memperingati maulud, mari kita tingkatkan rasa cinta kita kepada yang maha cinta. Begitu. Kalau di Sumatera maulid. Dua-duanya betul, Bapak Ibu. Maulid artinya hari kelahiran. Berkaitan dengan waktu. Kalau maulud artinya yang dilahirkan. Berkaitan dengan sosok orangnya. Siapa yang dilahirkan di bulan maulud itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kalau maulid itu hari kelahiran. Kalau maulud yang dilahirkan. Yang salah adalah memperingati maulid dan maulud tapi banyak mulut. Ustaz enggak ngapain nganggu jas koyo pendeta wae. Ada itu kayak gitu tuh, Bu. Wene ya Allah. Kok asin tenan lah bakwane iki. Ada aja itu, Bu, nanti. Makanya saya sering bilang, Pak, Bu, ibu wirid ini udah baca tahtim berpahala, baca tahlil pahala, baca doa pahala, ngaminkan doa pahala, dengar ceramah ustaz pahala, pulang dari wirid berdosa lagi, gara-gara cangkem. Nyeritai makanan ahli bait. Yuk, jangan mau lontongnya lembek tenan ah. Kerupuk ayam udangnya cilik-cilik. Ada aja itu, Pak. Ada lagi yang bilang, nek wit gak ide gak pernah beres. Asik milidi. Ya Allah. Yang dibuat pun diceritakan makanannya. Saya sudah sering sampaikan sama ibu-ibu jemaah. Ibu-ibu lebih bagus pecah di perut daripada pecah di mulut. Kalau pecah di perut yang tahu hanya diri kita.
Tapi kalau sudah pecah di mulut, seluruh warga Telaga Sari ini tahu apa yang kita ceritakan. Itulah yang bisa menghapuskan pahala kita. Gara-gara apa? Cangkem, lambe luwe. Hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat dulu Ustadz Jeffrey, Bu? Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Masih ingat Pak ya? Beliau wafat di hari Jumat dini hari. Disolatkan di masjid yang terbesar di Asia Tenggara, yaitu Masjid Istiqlal. Ramai yang menyolatkan, ramai yang takziah, ramai yang tahlilan sampai malam ke-7. Apa rahasianya? Salah satunya adalah karena bentuk cinta beliau kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok lagu yang dinyanyikannya. Saya masih ingat lagunya. Muhammad, itulah namanya, mulia dengan akhlaknya. Muhammad, dia Nabi kita, bersalawatlah kepadanya. Ada nggak lagu dia seperti itu? Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaik. Salawatullah alaik. Karena kecintaan beliau kepada baginda Rasulullah yang diwujud dalam bentuk nyanyian, berbentuk selawat, beliau wafat di hari yang mulia. Disolatkan di masjid yang terbesar di Asia Tenggara, ramai yang menyolatkan, ramai yang menguburkan, sampai dengan tahlilan. Ini tanda orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ayo kita selawat dulu Pak ya Bu. Selawat. Salatullah salam. Dan kita yang membacanya mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Amin. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, jangan tinggalkan 4 amalan di hari Jumat. Ini mohon didengar ya. Jangan tinggalkan 4 amalan di hari Jumat. Yang pertama, baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Itu yang pendek. Boleh sampai fil alamina innaka hamidum majid. Amalan yang kedua, jangan tinggalkan di hari Jumat, adalah membaca surah Al-Kahfi. Itu ada 110 ayat. Itu nggak mesti harus dibaca seluruhnya siap langsung satu waktu. Boleh nanti habis subuh 1 halaman, habis duha 1 halaman, nanti habis zuhur 1 halaman, habis asar 1 halaman. Dibagi boleh. Oh bisa sekaligus lebih bagus. Apa manfaatnya? Kita amalkan surah Al-Kahfi Bu secara rutin tiap hari Jumat. Salah satu manfaatnya adalah insya Allah nanti di akhir zaman nanti kita akan dihindarkan oleh Allah daripada fitnah Dajjal. Itu 2 ya amalannya. Yang ketiga Bapak Ibu, bersedekah sehabis sholat subuh. Amalan hari Jumat. Habis sholat subuh kita masukkan infak di kotak infak masjid boleh, kasih anak yatim boleh ba'da subuh. Ba'da subuh. Kenapa? Ternyata ketika kita berinfak di hari Jumat di pagi hari ba'da subuh ada 2 malaikat yang mendoakan dengan doa yang berbeda. Apa kata malaikat yang pertama? Ya Allah, lipat gandakan pahala, gantikan yang lebih baik kepada orang yang bersedekah, kepada orang yang berinfak. Malaikat yang kedua mengatakan, ya Allah, binasakanlah harta orang-orang yang bakhil, yang pelit, yang tidak mau berinfak. Maka Bapak Ibu amalkan itu. Ternyata kenapa selama ini banyak bala di keluarga kita, banyak penyakit di diri kita,
Banyak bencana di keluarga kita. Introspeksinya mungkin selama ini kita kurang sedekah. Maka kami buat program di Mencirim, forum komunikasi. Kami setiap Jumat ada namanya program Borju, Barokah Jumat, memberikan sedekah makanan kepada jemaah yang pulang sholat Jumat dan sudah berlangsung 14 pekan Jumat ini. 200 kotak, Pak. Kita bagikan. Kata Nabi, siapa yang memberi makan seorang muslim sampai dia kenyang, maka dia akan dijauhkan daripada api neraka sejauh 7 paret. Satu paretnya sejauh 700 tahun perjalanan. 700 tahun dikali 7, 4.900 tahun. Yang ngasih sedekah untuk orang muslim yang beriman kepada Allah sampai dia kenyang. Saya tanya Bapak Ibu, orang pulang sholat Jumat itu bawa banyak pahala enggak? Pahala dengarkan khutbah, pahala iktikaf di masjid, pahala baca Quran, pahala zikir, pahala mengaminkan doa imam, pahala sholat sunat. Ibu kasih makan orang yang baru pulang sholat Jumat yang begitu banyak pahala. Ibu mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat Jumat itu. Maka sekarang di mana-mana masjid kita lihat pulang sholat Jumat ada orang bagi-bagi sedekah maka coba dibuat di masjid kita. Ibu wirid sini kumpul 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 kali 40 orang anggota wirid berapa? 400. Belikan ayam penyet di simpang itu. Harga 10.000, ya kan? Dapat 40 kotak. Ibu kasihlah sama orang yang pulang sholat Jumat. Ya Allah, barokah rezeki kita, barokah umur kita. Tuh buat amalan itu ya. Pertama apa tadi? Baca salawat. Kedua, baca surah Al-Kahfi di hari Jumat ya. Ketiga, bersedekah setelah subuh. Yang keempat, 1 jam sebelum maghrib banyakkan doa kepada Allah. Misalnya maghrib jam 6.15, dari jam 5.15 perbanyak doa kepada Allah. Itu doa yang mustajab 1 jam di hari Jumat sebelum maghrib. Buat amalan itu. Ini yang selalu diistiqomahkan oleh baginda Rasulullah dan juga selalu diistiqomahkan oleh Syekh Ali Jaber, selalu buat itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul Maulid kita adalah menanamkan cinta kepada yang maha cinta. Menanamkan cinta kepada yang maha cinta. Sahabat Rasul bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus aku cintai setelah engkau, setelah Allah dan engkau ya Rasulullah?" Jadi Bapak Ibu, urutan cinta itu yang nomor 1 adalah Allah, bukan suami, bukan istri, bukan anak, bukan mertua, tetapi Allah. Nomor 1 Allah. Nomor 2 siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor ketiga siapa, Bu? Kata Nabi, ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi Rasulullah? Ummuka. Baru Rasulullah mengatakan abuka. Urutan cinta nomor 1 Allah, kedua baginda Rasulullah, ketiga ibumu, keempat siapa? Ibumu, kelima siapa? Ibumu. Baru keenam baru abuka, ayahmu. Bu, kenapa kata umuka Nabi ulang sampai 3 kali? Karena seorang ibu, Bu, 3 kali menghadapi kesusahan ketika melahirkan seorang bayi. Dia mengandung, dia melahirkan, dia menyusui. Betullah lagu itu dikatakan, ibu derajatmu 3 tingkat di atas ayah, melahirkan, membesarkan, dan mendidik anak-anakmu.
Jadi Bu, kedudukan seorang ibu itu 3 tingkat di atas ayah. Maka apabila meninggal seorang ibu dalam keluarga, hilang satu doa keberkahan dalam keluarga. Dan saya terasa ketika ibu saya meninggal dunia, terasa. Yang dulu kalau saya datang ke rumahnya, "Mak, doakan saya, Mak, gini, begini, sehat, banyak rezeki dan sebagainya." Setelah meninggal Bapak Ibu, terasa hilang satu keberkahan doa ibu kita. Maka beruntunglah yang masih ada ayahnya, ada ibunya. Berbaktilah kita kepada ibu kita sebelum nanti kita menyesal setelah mereka meninggal dunia. Di Sunggal Bapak Ibu, ada seorang ibu meninggal. Ternyata ibu ini banyak meninggalkan emas tatkala dia meninggal dunia. Kalau dinilaikan uang sampai 50 juta nilai emas yang tinggalkan itu. Bermusyawarahlah keluarganya ini Bu. Kebetulan abang yang tertua merupakan seorang ustadz. Dimusyawarahkanlah kepada ahli keluarga adik-adiknya, "Wahai adik-adikku, ini emas mama senilai sekian, kalau diuangkan sekitar 50 juta. Kita musyawarah supaya ini enggak menjadi bahan rebutan bagi anak-anak mama. Bagaimana jikalau semua daripada hasil penjualan emas kita uangkan ini semua kita sumbangkan untuk pondok pesantren tahfiz Al-Qur'an?" Ternyata semua adik-adiknya setuju. Tidak ada yang komplain. Inilah keluarga yang bagus. Keluarga yang mengembalikan harta orang tuanya, dikembalikan pahalanya untuk orang. Tetapi ada enggak kejadian Bapak Ibu? Begitu meninggal mamanya, banyak meninggalkan emas. Apa kata anaknya? "Aku kalung mama, aku gelang mama, aku cincin mama." Ya Allah ya Karim. Tapi contohlah keluarga itu Bapak Ibu. Semuanya ridho. Apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya dikembalikan lagi pahalanya untuk orang tua Begitulah kita hendaknya Bapak Ibu. Terkadang mohon maaf, kita tinggal bahagia aja ribut, betul nggak? Kita nggak nyari. Orang tua kita yang susah mencari, tinggal bagi kita ribut masalah warisan. Dan sampai ada yang nggak tanya-tanyaan abang beradik gara-gara Kalau di Telagasari nggak ada. Nggak ada yang kayak gitu. Itu di Semen Cirim. Di sini nggak jauh beda. Ya Bu ya. Saya tengok kan orang Telagasari lebar-lebar tanahnya nih Bu. Betul. Ladang jagungnya lebar, ladang jambunya lebar. Hati-hati yang banyak ninggalkan banyak harta. Belum sempat diinfakkan nanti menyesal. Ada nggak itu Bu? Orang yang udah mati minta kembali hidup. Ada di Al-Quran dijelaskan. Laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang-orang yang udah meninggal, yang dulunya banyak duit, banyak harta, tapi belum sempat mengimpakkan hartanya, minta sama Allah. Ya Allah, hidupkan aku ya Allah ke dunia. Walau cuma sebentar. Untuk apa? Bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, bukan untuk zikir, untuk baca Quran, bukan. Apa yang mereka katakan? Wa asaddaqa, agar aku bisa bersedekah. Nyesal. Tadi sudah dikelilingkan belum sedekahnya? Kotaknya Bu? Udah. Yang gambar pucat kan masuk kan? Kapiten Patimura, uang Sri. Infak yang paling bagus itu sudah banyak tapi ikhlas. Daripada sedikit tapi itu yang betul. Ada yang mengatakan biar sedikit tapi ikhlas daripada banyak tapi enggak ikhlas, itu salah. Yang betul biar banyak tapi ikhlas. Paham? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi urutan cinta itu nomor 1 adalah Allah. Nomor 2 adalah baginda Rasulullah. Apa kata Nabi? Man ahya sunnati
faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, kelak dia akan bersama-sama denganku di surganya Allah Subhanahu. Bu, salah satu bukti cinta kita kepada Nabi, kita menghidupkan sunnahnya. Pak Ustadz, apa sunnah Nabi? Nabi kalau minum dengan tangan kanan. Sebelum minum baca Nah, saya contohkan ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan minum posisi berdiri. Ketika kita minum berdiri, air mengalir, tidak membersihkan ginjal, tapi larinya ke kandung kemih. Tapi kalau kita duduk begini, dua katup di kanan kiri terbuka, maka air mengalir langsung membersihkan ginjal. Maka orang yang minum mengikuti sunnah Nabi, insya Allah ginjalnya bagus. Itu Pak. Kemudian, kenapa tidak boleh minum tangan kiri? Karena setan dalam berbuat sesuatu selalu menggunakan tangan kiri. Maka kita disunahkan makan minum tangan kanan. Jangan berdiri ya, Bu. Ini pulang dari ladang minum, berdiri, cereknya dicucuk gini. Cucuk. Ada nggak itu? Cereknya dicucuk gini di mulut cereknya itu. Ya Allah, udah adabnya berdiri, minumnya dicucuk. Sunnah minum itu tangan kanan, bismillah, seteguk demi seteguk. Jadi nggak boleh gluk. Itu yang menyebabkan penyakit. Kenapa di Mekah banyak rumah sakit tapi nggak ada orang berobat? Di Madinah juga banyak rumah sakit tapi jarang orang berobat. Di Indonesia banyak rumah sakit penuh orang berobat. Nabi Muhammad kakinya bengkak karena banyak sholatnya. Awak bengkak karena asam urat. Iya kan, Bu? Iya kan? Kalau udah kumat, ada. Zikir kok gitu. Aduh. Astagfirullah, Masya Allah, la haula. Siapa yang ketika sakit dia berzikir, maka sakitnya itu menjadi penghapus bagi dosa. Tapi siapa yang dicoba sakit, grundel, ada, kok kayak gini lah, nggak tahan, itu nambah Ingat. Tengok ini, yang duduk ini, udah berubah ini, ada yang gini, selonjor udah mulai, aduh, iya kan, kebas, namanya udah tua, ya gitulah, mana ada yang awet, ya kan Bu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kita kepada Nabi, kita menghidupkan sunnahnya. Laki-laki kenapa banyak penyakit prostat? Itu penyebabnya karena kencing berdiri. Ada batu karang, itu kencingnya berdiri. Nabi nyuruh kita kencing kayak mana adabnya? Jongkoknya gini Pak, kalau kencing Pak. Megang kemaluan tangan kiri, jangan tangan kanan. Sunnah Nabi ini, gini Pak posisinya. Jangan cebok sebelum berdehem. Udah siap kencing, berdehem. 3 kali. Gitu jangan. Itu bengek, bukan berdehem. Kenapa Nabi suruh berdehem, Pak? Bu, untuk mengeluarkan, mana tahu masih ada sisa air kencing yang belum keluar. Berdehem. Ada tekanan di perut. Perempuan juga begitu, Bu. Ya, Bu. Tekanan perut. 3 kali, udah yakin nggak netes, baru disiramlah dengan air berulang-ulang. Saya pernah lihat Bapak Ibu sopir angkot, ya Allah Bapak Ibu, udah berdiri,
ngadep kiblat di balik pintu angkot itu, ya Allah. Kencingnya gini. Di balik angkot itu. Berdiri ngadep enggak cebok langsung tutup. Ya Allah. Ada lagi sopir dump truck, kencingnya di balik semak-semak tebu-tebu itu, di deski. Ada. Masuk di situ, Bu. Berdiri enggak cebok. Saya takut ada ular kobra, baru tahu di situ. Dipatok ya kan? Bapak Ibu, kalau kita kencing berdiri, itu percikannya bisa mengenai betis, mengenai celana, najis. Ingat, kencing itu najis, kotor. Jangan gara-gara itu kita nggak sah ibadah sholat kita. Mohon maaf, Bu. Pak Ustadz, adakah sholat pengaruhnya dengan wudhu? Ada. Siapa yang perbuatannya belum benar, itu pasti sholatnya belum benar. Ustadz, udah benar sholatnya, mungkin wudhunya belum benar. Ustadz, udah benar wudhunya, mungkin istinjaknya belum benar. Ustadz, udah benar istinjaknya, ceboknya, mungkin mandi wajibnya belum benar. Sampai sekarang masih ada orang udah berumah tangga nggak tahu niat mandi wajib. Pakai bahasa Indonesia pula itu. Ya Allah, aku mandi wajib. Ya Allah, loh, kok kayak gitu? Baca niatnya, nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari an jami'il badani fardhan lillahi. Maka di Tanjung Pura, ibu-ibu, Tuan Kadi kalau mau menikahkan seorang mempelai laki-laki, ditanya mempelai laki-lakinya, kau mau jadi pengantin, mau jadi kepala rumah tangga, kau sudah tahu belum niat mandi wajib? Dites, Pak, dites. Kalau nggak bisa, batal nikah. Kenapa? Setelah seorang pengantin itu menikah, dia akan berhubungan. Setelah dia berhubungan, dia akan melakukan mandi Bagaimana kalau dia nggak ngerti niat mandi wajib? Kayak mana dia pelaksanaan ibadahnya? Ini juga penting. Maka sekarang ada pelatihan. Bagi calon pengantin yang mau nikah, ada pelatihan. Bagaimana cara dan tata cara menjadi seorang mempelai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berdiri, Pak. Itu penyebab kena penyakit Kalau udah penyakit prostat kena, Bu, sakit kita ketika kencing, harus pakai selang. Itu banyak berdiri dulu waktu masih mudanya. Jadi jongkok. Anak-anak kita yang kayak SD gini, ajari Bapak Ibu jongkok. Saya pernah marahi siswa SD saya, Bu. Kelas 6 itu. Kok ribut kali di kamar mandi. Rupanya 3 orang masuk di kamar mandi. Anak SD. Kencing berdiri. Rupanya dimain-mainkan, Bu, kencing itu. Lomba jauh-jauhan. Gini. Astagfirullahaladzim. Hei. Keluarkan. Siapa yang buat kayak gitu? Ini Pak. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Enggak Pak. Saya tabok, nangis. Jangan kalian buat kayak gitu lagi. Itu menyalahi adab, menyalahi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lomba-lombaan jauh-jauhan. Jarak apanya Bapak Ibu? Ya Allah. Anak-anak kita yang masih kecil begini Bapak Ibu, biasakan suruh kencing jongkok, jangan berdiri. Ya, jangan berdiri. Jongkok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sunnah Nabi yang lain, Bapak Ibu. Kenapa Nabi suruh kita tidur miring ke kanan? Ternyata ada hikmahnya. Kita miring ke kanan gini. Tidur yang dibenci Allah itu tengkurap. Kayak kura-kura. Ada nggak orang tidur tengkurap gini? Mohon maaf. Perempuan kalau bisa jangan tertekan bagian buah dadanya ketika tidur. Laki-laki jangan tertekan di bagian tengahnya itu. Maka Nabi suruh tidur kita miring ke. Ternyata hikmahnya ketika kita tidur miring kanan, itu darah semua mengalir ke otak kanan. Ternyata ini salah satu penyebab yang membuat otak kita menjadi cerdas. Jadi nggak sembarangan. Ini nggak tidur, ya Allah, tengkurap kayak kura-kura, pakai baju daster kayak biawak gitu kan. Ya Allah. Udah baju dasternya koyak-koyak. Ya Allah, bau minyak angin. Kayak mana suaminya mau.
Ini kadang-kala nggak salah. Bu, mohon maaf ya Bu. Banyak istri sekarang dandan untuk menyenangkan pandangan suami orang, bukan menyenangkan pandangan kalau udah undangan, merah, kurang merah kayak cenil, alisnya, merah ininya. Kalau Aisyah dulu karena putihnya pipinya sampai merona merah, istri sekarang merah juga pipinya. Tapi kenapa? Bekas gambar tangan suami. Masih ingat lagu Betadine Sonata? Masih ingat? Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu. Sering kau lakukan bila kau marah, menutupi salahmu. Jadi Bu, laki-laki marah Bu sama istri, dia mau nutupi apanya? Salahnya. Biar nggak nampak di hadapan istri. Pak, berusaha Pak, berumah tangga. Jangan sampai kita menampar pipi istri kita. Kenapa? Kalau itu terjadi, lanjutan lagu itu. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Udah 60 tahun dipulangkan, mana mau mak kita? Kalau masih 25 dipulangkan masih mau ya kan? Jaga Pak, jangan sampai terjadi. Nggak pernah terjadi di rumah tangga Nabi. Ya, 11 istri Nabi, satu pun nggak ada yang pernah Nabi zolimi istrinya. Suami sekarang udah marah, ya kan Bu? Ya Allah. Kalau udah terjadi kayak gitu apa? KDRT. Kena undang-undang, ya kan? Nah. Jadi Bu, mulai nanti malam, ya Bu, Ibu berdandan. Ketika sebelum tidur ibu berdandan. Sebelum suami pulang ibu cantik. Pakai apa? Begitu suami masuk dalam kamar, kue mintoni kue. Enggak pernah. Ustaz mau tampil cantik dibilang minton. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sosok suami yang romantis, Bu. Salah satu romantis Nabi, ketika Nabi pulang dari dakwah, Bu, Nabi ketok pintu ucapkan Assalamualaikum. Aisyah nggak jawab. Rupanya Aisyah betulnya jawab. Cuma Aisyah bersembunyi di balik pintu. Assalamualaikum. Nabi buka. Nabi katakan, Aina ya Humairah. Jadi Bu, Aisyah itu punya panggilan kesayangan, ya Humairah. Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Maunya bapak punya gitu Pak. Ya ayang beb. Yang manis. Ini enggak. Gemuk. Keling. Jangan kayak gitu. Jangan. Harus punya panggilan kesayangan. Aina ya Humairah. Nabi katakan begitu. Di mana wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan? Aisyah Bu keluar dari balik pintu, memeluk Nabi dari belakang begini Bu. Kemudian Nabi balikkan wajahnya, Nabi kecup kening Aisyah. Itulah salah satu romantisnya Nabi dengan Siti Aisyah. Jadi besok sore Bu, sebelum suami Ibu pulang, Ibu sembunyi di balik pintu. Sembunyi. Nanti bojone Kang Paino Bali. Rupanya Bu, mau menerapkan kayak Aisyah, suaminya kekuatan nutup pintunya, Ibu di belakang pintu. Jontor. Gak jadi. Gue ngapain yang balik pintu, kayak ngapain? Kata Ustaz Endro mau kayak Aisyah. Nunggu Nabi di balik pintu. Opo yang dipeluk gak situ. Iya kan Bu? Jontor bibire. Bojone kekuatan buka pintu nih Bu, rupanya enggak. Jadi hal-hal yang seperti itu juga Bapak Ibu, walaupun udah tua-tua, tetap romantis lah kita. Ya Bu. Ini kadang-kala udah tua-tua, pisah tempat tidur.
kakeknya di bawah, neneknya tempat tidur. Janganlah kayak gitu. Ada nggak kayak gitu? Alah wis tua ngapain lah? Walaupun wis tua tetap mesra. Saya sering perhatikan begitu, Bu. Kalau udah umur 60, 50 ke atas, tidurnya pisah. Janganlah. Walaupun 60 tahun tetap tidurnya sama. Kalau perlu panggilannya yang. Nenek manggil kakek iya. Rupanya, Bu, kenapa manggil yang? Dua-dua udah lupa masing-masing namanya. Nggak ingat lagi namanya. Nah, itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad lahir, Bapak Ibu, seluruh alam jagat raya semesta ini terang benderang. Api Majusi yang disembah oleh orang Majusi padam. Berhala-berhala yang ada di depan Ka'bah semuanya hancur bersama dengan lahirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bu, Nabi Muhammad lahir, ibunya Siti Aminah enggak merasakan sedikit pun sakit ketika melahirkan Nabi. Ada 2 bidan yang membantu persalinan ketika Nabi lahir, ya, bukan bidan Sunarti, bukan. Nama bidannya Siti Asia dan Maryam. 2 perempuan, 2 wanita suci yang menyambut dan menolong membantu proses kelahiran Siti Aminah dengan lahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bu, kenapa Allah pilih Siti Maryam dan Siti Asia? Artinya, Bu, kita sebagai orang Islam, seorang perempuan, seorang ibu mau melahirkan, kalau bisa bidannya itu sesama Islam. Contohnya itu yang menjadi bidannya Siti Aminah, yaitu Asia dan Maryam, 2 wanita suci, ahli surga. Ini maksudnya apa kalau sekarang? Hei orang Islam, hei wanita yang mau melahirkan, hendaklah kamu ketika mau melahirkan, hendaklah yang menolong proses persalinan adalah bidan yang Kenapa? Kalau bidan kita Muslim, Bu, ketika dia mau mengeluarkan bayi, pasti dia baca doa, baca Bismillah. Kalau bidannya Kristen, apa yang dibaca? Puji Tuhan, Yesus Kristus. Begitu dibaca. Maka usahakan Bapak Ibu. Maka ada amalan yang diajarkan Nabi bagi ibu-ibu yang proses melahirkan. Ya Bu, ini yang bagi yang masih muda, saya ajarkan. Yang masih hamil muda 0 sampai 4 bulan. 0 sampai 4 bulan itu rentan, sering jatuh, janin. Zikirnya supaya kuat, Bu, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Mata ibu ada yang mau hamil lagi, Bu? Mana tahu. Ya, usia 0 sampai 4 bulan, zikirnya ya Hayyu ya Qayyum. Apa artinya ya Hayyu? Ya Allah yang Maha menghidupkan, Qayyum Maha mendirikan. Maksudnya apa? Supaya janin itu kokoh, kuat dalam rahim seorang ibu. Kenapa? Di usia 4 bulan sering rentan. Namanya jatuh. Adalah zikir itu ya Hayyu ya Qayyum untuk menguatkan kandungan yang ada dalam rahim seorang ibu. Dah, masuk kandungan 5 sampai 7 diajarkan Nabi, bukan itu lagi, diganti. Ya Musawwir, ya Musawwir. Duhai Allah yang Maha membentuk. Kenapa? Ternyata usia kandungan 5 sampai 7 itu proses pembentukan. Sudah mulai ada kuping, mata sempurna, mulut, kelamin, usia 5 sampai 7. Tengok, apa yang ditanya seorang istri ketika dia melahirkan kepada suaminya? Bang, anak kita sempurna enggak, Bang? Kan gitu. Lengkap enggak, Bang, jari-jarinya? Lengkap di alhamdulillah. Asbab zikir kita yang kita baca di bulan 5 sampai 7 yaitu ya Musawwir, ya Musawwir. Nah, masuk bulan 8 sampai 9 ganti zikirnya dengan zikir yang lain. Itulah zikir Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin. Ajari itu Bu anak. Bagi ibu yang hamil mendekati proses melahirkan,
8 sampai 9 baca banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, atau alam nasro al-insiro alam nasro laka sadro. Insyaallah nanti akan gangsar melahirkan, akan mudah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi urutan cinta yang pertama adalah kepada Allah. Kita datang kemari memperingati Maulid dalam rangka bentuk cinta kita kepada Allah. Kita masuk di rumahnya Allah di muka bumi, yaitu masjid. Sebaik-baik tempat adalah masjid, dan seburuk tempat adalah pasar. Nah, tempat yang terbaik bagi kita. Yang kedua, bukti cinta kita yang kedua adalah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana caranya kita cinta pada Nabi? Kita menghidupkan sunnahnya, ibu-ibu, ya. Makan, minum tangan makan, minum duduk. Buang air kecil, laki-laki jongkok, perempuan jongkok. Disunahkan berdeham. Masuk WC kaki kiri, keluar kaki masuk kamar mandi pakai alas kaki Bapak Ibu, sendal pakai. Sediakan sandal khusus di kamar mandi untuk kita pakai ketika kita masuk ke dalam. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak mandi sunnah Nabi, pakai adab, jangan telanjang bulat, Bu. Jangan telanjang, Bu. Pakai kain basahan. Kalau laki-laki pakai kain basahan dari mulai lutut pusat sampai dengan lutut, Pak. Jangan telanjang, Pak. Kita laki-laki, Pak. Dari pusat sampai Nah, kalau perempuan pinjungan. Kayak gadis-gadis dulu mandi di sungai. Nah, ini ada seorang perempuan mandi nggak pakai apa-apa, telanjang bulat, lupa ngunci pintu. Ada orang masuk. Wah! Bingung dia. Mana yang mau ditutup? Tangan cuma 2. Nutup ini nampak bawah, begini nampak atas. Ibu-ibu, ternyata kenapalah kita malas, nggak semangat beribadah? Salah satunya penyebabnya adalah karena kita mandi telanjang bulat. Karena sepanjang kita telanjang bulat, aurat kita ditengok sama jin, sama maka tutupi ketika mandi. Ada yang bilang, risi Ustaz, risi, payah gosoknya. Ada yang bilang gitu. Risi kenapa? Karena belum terbiasa, Bu. Pakai, Bu. Pakai kan, Mas. Jangan telanjang bulat. Ini banyak nggak paham orang-orang. Mau tidur, sunnah Nabi. Berwudu sebelum tidur. Baca 3 surah. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Fatihah. Kemudian ayat tiupkan di telapak tangan. Udah siap wudu tadi kan? Baca ayat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, Fatihah, ayat kursi, tiupkan di telapak tangan. Usapkan. Dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Kalau kita buat seperti itu, Bu, kita tidur dalam perlindungan Allah Subhanahu. Ternyata Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi itu merupakan ayat-ayat ruqyah. Kita meruqyah diri kita sendiri. Nah, jangan tidur dulu. Sunnah Nabi, sebelum tidur dikebut-kebutin dulu sunnahnya. Kalau bahasa kita dikibas-kibasin. Bacanya apa? Zikirnya la haula wala quwata illa billah. Kebut-kebutin dulu. La haula wala quwata. Baru direbahkan badan kita di situ. Itu Bapak Ibu. Jadi kita enggak baca doa, enggak wudu, tengkurep, ya kan, Bu? Coba mulai sekarang. Ini dapat ilmu kita kan, Pak? Selama ini kita enggak ngerti. Allahumma barik lana fima razaqtana itu bukan doa mau makan. Itu doa menghadap hidangan. Ketika hidangan sudah tersedia di hadapan kita, baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Ketika mau masukkan makanan ke mulut, baca bismillahi wa ala barakatillah. Tuh, bismillahi wa ala barakatillah. Agar yang dimakan enggak jadi penyakit, masuk ke saluran pencernaan, sepanjang makan jangan enggak berzikir Bapak Ibu.
Apa zikir ketika makan? Allahumma lakal hamdu walaka syukru. Baca itu terus sampai dengan selesai makan. Makan daging kambing, makan lembu, makan warung belut, nanti bentar lagi habis ini. Ya Pak Kades? Ya. Ya. Baca zikir. Allahumma lakal hamdu walaka. Maka Nabi jarang sakit. Nabi makan zikir, Nabi tidur juga Nabi matanya jangan merem, hatinya tetap berzikir. Kita udah makan ayam Solo, ayam bakar orang Solo, zikirnya lupa. Zikirnya gitu Pak. Ya Pak lagi makan, tapi jangan diucapkan. Nanti kalau diucapkan, muntah semua. Allahumma lakal hamdu walakas syukur. Allahumma lakal hamdu walakas syukur sampai selesai makan. Alhamdulillah saya terapkan seperti itu, Bu. Setiap saya makan saya lalu Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma lakal hamdu wa syukur. Udah siap? Jangan nunggu baru baca alhamdulillah at'amana wa saqona. Ya, makanlah kamu setelah lapar, berhenti makan sebelum kita enggak kalau belum berhenti itu yang jadi penyakit. Apalagi jadi penyakit gula, Bu. Siap makan langsung tidur. Ternyata, Bu, kalau kita mau makan, mau tidur itu 4 jam setelahnya. Maka ada terapi sehat, Pak, Bu, ada orang menerapkan itu, Bu. 666. Sehari 3 kali kan? Jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Dia enggak makan lagi malam. Itu terapi bagi orang yang sudah sakit begitu. 6 pagi, 12 siang, 6 sore. Kita enggak. Jam 9 makan, 9.15 langsung tidur. Itu belum hancur dicerna makan dalam saluran pencernaan. Itulah salah satu yang menyebabkan penyakit. Bapak-bapak yang selama ini kita sering sakit, Pak, coba berobat sunnah Nabi. Kalau perempuan tiap bulan keluar darah haid, darah kotornya Pak, tiap bulan. Laki-laki enggak haid. Bagaimana cara mengeluarkan darah kotornya? Sunnah Nabi, kita disunahkan melakukan bekam. Pengobatan sunnah itu Pak. Boleh di kop ini. Atau sininya Pak. Kalau yang punya tensi, darah tinggi, kolesterol di sini, ya kan? Kaki boleh bekam. 2 bulan sekali bekam. Itu sunnah. Itu pengobatan sunnah. Nah, minum madu setiap hari, Pak. Madu. Alhamdulillah. Sunnah. Habatus sauda. Hal-hal yang disunnahkan Nabi kita buat. Mudah-mudahan kita akan sehat wal afiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu, bukti cinta kita pada Rasulullah adalah kita melaksanakan apa yang beliau sunnahkan kepada kita. Sesuai dengan janji Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, kelak dia akan bersama-sama denganku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu, tadi disinggung oleh Pak Kades ya, mengenai remaja. Alhamdulillah di tempat kita ini sudah terbentuk remaja masjid yang namanya IRMI, Ikatan Remaja Masjid Ikatan Remaja Masjid Silaturahmi. Bapak Ibu, remaja masjid itu anaknya BKM. Anaknya yang namanya anak itu harus kita urusi. Kita wujudkan apa yang dia inginkan. Anak sekarang Bu, remaja sekarang enggak hanya bisa dibentuk dalam bentuk keagamaan saja. Saya tengok di Medan itu kenapa maju, Bapak Ibu? Mereka ada kegiatan-kegiatan lain selain kegiatan pengajian keagamaan, buat program. Ada kegiatan olahraga. Enggak salah BKM membelikan misalnya tenis meja untuk remaja masjid supaya mereka aktif di masjid, ya kan Bu? Atau berikan wifi untuk pembelajaran mereka, cuma dibatasi waktunya. Saya tengok di Masjid Ramadan Jalan Sunggal,
itu BKM-nya menyediakan wifi untuk para remaja masjid untuk belajar. Nah, dibatasi jamnya. Jam sekian sampai jam sekian. Itu satu. Yang kedua, program yang lain, anak remaja ini nggak semuanya suka dengan hal-hal yang agama saja. Ada yang suka olahraga, ada yang suka musik. Coba belikan mereka misalnya alat-alat musik untuk salawat, hadroh. Nah, ini kami berikan dari uang BKM, dari orang-orang tua untuk alat musik. Jadi kalau ada nanti pesta di Lagasari, kalian yang mengisi hiburannya, uangnya untuk jadi uang kas. Di kilometer 12 Pak, dari hasil anak-anak ini hadroh dipakai orang-orang pesta. Ada yang dibayar 1 juta, dibayar 800, dijadikan uang kas mereka, bisa mereka beli baju seragam batik sampai 6 setel. Dari uang kas dari anak, hasil hadroh. Hasil apa lagi? Mereka kalau ada pesta menjadi aktor. Tahu Pak aktor? Angkat piring kotor. Remaja masjid. Kami dulu buat begitu Pak. Alhamdulillah sampai Medan kami ditempa. Dibayar 1,5 juta, dijemput lagi untuk aktor itu. Uangnya untuk apa? Uang kas. Sempat 1 minggu ada 2 pesta. Sekali pesta 500, 1 juta. 1 juta kali sebulan. Berapa? 4 juta. Kalau ada pesta terus. Remaja masjid punya uang kas 4 juta. Dari hasil apa? Remaja hidang di pesta di warga desa Telagasari. Jadi ibu-ibu nanti berayakan remaja masjid yang menjadi aktornya. Semangat Pak. Kalian mau buat apa? Kami dukung, ini dananya. Begitu. Kalau mereka nggak disibukkan dengan kegiatan keagamaan, remaja masjid, saya takut mereka perginya ke pondok. Pondok. Udah ngeluh orang tua di Banten udah ngeluh. Ah, ini tahu nih. Udah ngeluh orang tua, ya Pak Ustadz, kami udah nggak bisa bilang lagi. Hampir rata remaja sini sudah make semua. Ya Allah, Banten yang dulunya kenal dengan kampung yang Islami, orang-orang yang taat beragama, sekarang dirusak dengan narkoba. Gimana generasi yang akan datang? Maka Pak, apa yang mereka minta penuhi Pak. Gimana uangnya musyawarah kita Pak. Beli hadroh, beli alat musik, beli hadroh. Itu lengkap, saya tanya Pak, kalau lengkap memang mahal juga Pak. Kalau lengkap itu sampai sekitar 10 atau 15 juta. Lengkap ya, sama semuanya. Untuk alat hadroh itu. Tapi kalau mereka punya itu, karena nggak semua ini hobinya di agama, ada yang hobinya di musik, ada yang hobinya di olahraga, dukung. Begitu. Buat program apa lagi Pak Ustadz yang bisa mendatangkan gotong royong membersihkan parit warga. Nanti dikutip uangnya dari masing-masing warga. Jadi uang kas remaja masjid. Kami dulu buat begitu. Alhamdulillah Pak. Untuk menghibur mereka Pak, udah capek. Remaja hidang, pop song, segala macam. Setahun sekali kami ajak mereka rekreasi. Pernah kami ajak kemana? Ke Perapat pernah. Ke Bukit Lawang pernah. Anak remaja gitu senangnya. Kalau mutlak hanya, kalian buat ini mau acara maulid. Ini. Nah, itu aja nggak maju anak-anak kita. Majukan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Cuma didukung ya Pak, jangan disalahkan. Anak ini kalau disalahkan sama orang tua kayak mana Pak? Merajuk. Kalau udah merajuk payah nggak ngaruhnya? Payah. Maka bersyukur Bapak Ibu. Udah terbentuk lagi IRMI ini. Ini kami buat gebiar dakwah FK SMM, panitianya remaja masjid Bu. Remaja masjid Al-Furqan dan remaja masjid yang lain. Kenapa kami buat program itu? Kami ingin membangkitkan semangat remaja masjid yang ada di Semencirim untuk bisa bangkit lagi ke depannya untuk bisa menggantikan nanti di masa depan orang-orang tua kita seperti ini. Kalau nggak ada generasi ini, siapa nanti yang menggantikan kita? Betul nggak Pak? Nah, dukung ya Pak. Dukung Pak Kades. Bagus Pak Kades. Rasa demikian ya Pak ya. Sudah jam 11. Mungkin ada yang mau ke Carrefour lagi. Ada yang mau Manhattan lagi. Ya, saya pun ada mau kegiatan lagi Bapak Ibu. Mohon maaf. Ya. Intinya mari kita cinta
sepenuhnya kepada yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu. Dengan cara kita melaksanakan sholat 5 waktu, yang paling bagus adalah berjamaah di masjid, ya. Nah, ini kalau masjid ini misalnya arahnya kiblatnya kurang benar, panggil tim ahli dari kantor Kementerian Agama, ya, depan Kodam itu. Kami masjid-masjid di Semencirim sudah diukur. Ternyata yang lama banyak yang salah, nggak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Dipanggillah yang ahlinya, dipanggillah masyarakat kepala dusun semua, sudah diukur secara yang sebenarnya melalui yang apa? Akhirnya sudahnya semuanya setuju. Sekarang posisi agak miring begini sedikit. Seperti Masjid Al Hidayah Skip. Dulunya lurus gini, Pak. Setelah diukur, melencengnya jauh. Nah, sekarang agak gini sekarang. Miring begini. Nah, jadi ini nggak salah juga. Ini diukur, kita panggil dari kantor Kementerian Agama. Nanti setelah sepakat semua udah begitu benarnya, jangan lagi dirubah kalau udah sesuai dengan yang ditentukan. Ya, nggak bisa. Pokoknya harus tetap yang seperti ini. Aku nggak mau dirubah mereng-mereng. Ini berarti kita nggak mau menegakkan yang benar. Ya, harus begitu. Harus sepakat kita musyawarah. Ya, saya rasa demikian yang dapat disampaikan. Mohon atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.